Oke, halo adik-adik kaum. Ya, salam kenal ya. Kali ini kakak akan coba untuk menjelaskan tentang soal penalaran umum. Nah, jadi kali ini kita akan membahas nih adik-adik tentang soal-soal yang biasanya keluar di UTBK. Ya, di mana penalaran umum biasanya akan terdiri dari adik-adik harus mencari nih kesimpulan benar salah, yang menguatkan mana yang melemahkan, terus juga adik-adik nanti perlu mencari tahu gitu kan ya, bagaimana cara kita mengambil kesimpulan dengan logika matematika. Itu ada di penalaran umum tuh biasanya. Nah, ini adalah beberapa contoh, kakak akan bawa dua contoh soal ya. Yang pertama adalah kita akan mencari kesimpulan. Misal ya adik-adik ya, ini adalah untuk logika matematika. Oke, adik-adik, di sini kan kita ngedapetin soal nih. Jika semua tanaman menerima cukup sinar matahari, maka pertumbuhan mereka akan optimal. Pertumbuhan tanaman jenis X optimal. Manakah kesimpulan yang paling benar? Jika kita berpikirnya tanpa rumus, mungkin akan lebih mudah gitu kan ya. Tapi adik-adik perlu tahu bahwa terkadang dia bisa aja soalnya tuh lebih kompleks atau bacanya lebih kompleks. Nah, tetapi jika adik-adik bisa mengetahui rumusnya atau memahami ini dengan rumus, maka itu akan lebih memudahkan adik-adik. Pertama ya, adik-adik, jika ada kata semua, ya, lalu di sini kalau kita buat dalam bentuk rumus, maka nanti kita akan ngelihat ya dalam bentuk seperti ini adik-adik. Kita pakai tinta biru ya. Nah, misalkan ya, semua tanaman menerima cukup sinar X ini kita buat saja dengan sebuah notasi. Misalkan semua X ya, maka pertumbuhan mereka itu akan optimal. Semua X itu Y ya. Semua yang X adalah Y. Lalu kemudian ternyata adik-adik pertumbuhan tanaman jenis X itu optimal. Perhatikan adik-adik, yang namanya logika matematika akan ada yang berulang. Dah, nanti ketika kita mau mengambil kesimpulan adik-adik, jangan pernah ambil kesimpulan dari kalimat yang diulang atau frasa gabungan frasa yang diulang. Misalkan contoh nih ya, ada tanaman jenis X itu pertumbuhan tanaman jenis X itu optimal. Ya, berarti adik-adik tahu dong, berarti di sini pertumbuhan Y oh, pertumbuhan ya. Karena dia bilang optimal, berarti dia mengambil kata dari mana? Siapa? Si Y. Ya kan? Nah, di sini kan ada pertumbuhan juga kan. Jadi pertumbuhan Y itu jadi ibaratkan tuh begini adik-adik. Ini kalau kita bentuk dalam rumus matematika, coret mana yang sama. Nah, di sini kan yang sama adalah pertumbuhan Y dan Y itu ya yang di dalam Y ini kan juga ada pertumbuhannya ya. Nah, sehingga yang tersisa itu adalah semua yang X ya kan? Artinya adik-adik kita di sini udah bisa dapet nih jawabannya. Semua tanaman jenis X menerima cukup sinar matahari. Jadi adik-adik cukup ambil ya, cukup ambil yang menjadi additional atau tambahan yakni di jenis X-nya. Lalu kemudian adik-adik nanti tinggal masukkan dia ke dalam rumus ya. Jadi kita udah bisa nih ngedapetin ini adalah kesimpulannya. Jadi semua tanaman jenis X itu adalah dia memiliki menerima cukup sinar matahari. Oke, kita akan lanjut ke soal yang kedua. Logika matematika untuk ekuivalensi. Nanti kakak akan beritahukan adik-adik bagaimana caranya kita bisa mengetahui rumus ekuivalensi ya. Ada 4 rumus umum pada ekuivalensi. Nah, jadi ini misalkan kita diberikan sebuah soal, Ani pergi ke pasar atau dia tetap di rumah, ingkaran dari pernyataan tersebut adalah, buat adik-adik yang belum tahu apa itu ekuivalensi, ekuivalensi ini artinya adalah eh, kesamaan arti bahasa ringannya atau bahasa bayinya adik-adik ekuivalensi itu dia memiliki arti yang sama.
Oke, karena dia memiliki arti yang sama ya adik-adik ya, maka nanti adik-adik akan melihat nih kalau yang bentuk arti yang sama itu kayak gimana. Karena di sini ternyata yang ditanyanya adalah ingkaran. Oke, sekarang misalkan ya adik-adik perlu tahu nih, ada ekuivalensi dari misalkan ya negasi-negasi P. Misalkan P-nya kakak bilang hujan, ya. Berarti tidak ada hari yang tidak hujan. Jadi negasi itu artinya atau ingkaran, ya. Ingkaran ini bisa kita lambangkan dengan negasi atau pembantahan, maka dia akan sekuivalen adik-adik dengan P. Gitu ya. Berarti kalau misalkan adik-adik mendapatkan soal seperti ini makna dari ekuivalensi. Ada juga adik-adik kalau misalkan bentuknya begini nih. P atau Q, ya misalkan ini mau kita negasikan nih. Maka nanti akan sekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Ya, misal kita dapat soal nih, Ani pergi ke pasar atau dia tetap di rumah. Artinya adik-adik di sini tuh ada hal yang harus diingkari atau ada yang harus kita negasikan. Siapa sih Kak yang harus kita negasikan? Kita jawab di slide selanjutnya ya. Nah, jadi adik-adik kalau kita buat dalam bentuk notasi, pergi ini ada untuk bisa menegasikan itu pertama untuk aktivitasnya. Jadi ini kakak berikan notes kecil dulu ya, aktivitasnya. Lalu kemudian jika ada pernyataan atau sama dan ya sama dan maka dia juga harus dinegasikan. Kalau misalkan atau negasinya adalah dan. Kalau dan negasinya adalah atau. Berarti kalau misalkan adik-adik Ani pergi ke pasar atau dia tetap di rumah, berarti ingkarannya, perhatikan ya, ini kan semuanya kita labeli dengan P. Karena di sini kita mau mencari ingkaran negasi dari P, maka kalau kita bentuk adik-adik P-nya ini, maka kita akan dapatkan apa? Negasi P-nya ya, berarti yang awalnya pergi menjadi Ani tidak pergi. Ya, Aninya jadi tidak pergi adik-adik ke pasar. Karena di sini ada atau, ya, tadi kan aktivitas sudah kita negasikan nih, pergi jadi tidak pergi. Atau menjadi dan, ya, berarti dan tetap di rumah. Oke, bisa dipahami ya adik-adik ya. Nanti kalau misalkan, terus Kak, kalau misalkan dia bentukan ingkarannya dari ingkaran lagi gimana? Misalkan contoh gini ya, Ani tidak pergi ke pasar atau dia tetap di rumah. Berarti nanti adik-adik untuk jadikan negasi P maka menjadi P, menjadi Ani pergi ke pasar gitu ya. Kalau dia bentukan sebelumnya itu adalah negatif. Jadi kita akan kembalikan dia ke positif lagi. Jika yang diminta adalah ingkaran. Oke, itu saja adik-adik untuk pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa lagi dengan kaum. Bye-bye.